Partai politik ini memang harus mampu mengambil posisi masing-masing. Ada yang berada di internal, ada yang berada di luar. Ada yang menjadi partai penguasa dan ada yang menjadi partai oposisi. Halo. Oke, dicabut dulu maskernya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra di channel YouTube Yusril Iza. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan kudeta yang dilakukan oleh beberapa pihak, ya, kader Partai Demokrat kepada Ketua Umum Partai Demokrat yang sekarang, yaitu AHY, yang merupakan putra dari Ketua Partai Demokrat sebelumnya juga, ya. Nah, ini menjadi menarik, ya. Konten ini saya buat karena banyak sekali permintaan dari teman-teman semua untuk kemudian meminta isu Partai Demokrat ini kemudian untuk diangkat sebagai salah satu konten di channel YouTube saya. Sekarang saya sedang di salah satu tempat wisata di Semarang, ya. Tetapi walaupun berada di tempat wisata, tetapi saya akan terus kemudian berusaha memberikan konten kepada teman-teman semua. Konten kali ini khusus saya buat di kota Semarang dan juga khusus, ya, saya peruntukkan untuk kasus politik beberapa waktu ini karena ada sesuatu hal yang menarik, ya. Banyak sekali intelektual kemudian politikus yang kemudian membicarakan hal ini, yaitu berkaitan dengan Kongres luar biasa KLB yang dilakukan oleh beberapa kader Partai Demokrat di Sumatera Utara satu hari yang lalu. Dan ini kemudian menjadi trending topik di tengah-tengah masyarakat kita, publik kita. Nggak sedikit tuh kader-kader Partai Demokrat juga di daerah, para simpatisan Partai Demokrat yang kemudian bertanya-tanya, ini sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Nah, di konten kali ini kemudian teman-teman semua kita akan coba mengupas hal tersebut, ya. Kita akan coba kemudian mencari tahu apakah memang ada unsur-unsur lain dari kepentingan internal Partai Demokrat atau memang ada kepentingan di luar dari Partai Demokrat yang kemudian ingin menggerogoti internal Partai Demokrat. Nah, teman-teman semua, saya sekarang lagi di Semarang, ya, di salah satu tempat wisata di Semarang. Walaupun berada di tempat wisata dan liburan, kemudian saya coba untuk kemudian memberikan edukasi, kemudian pencerahan berkaitan dengan isu-isu politik yang terkini di negara kita. Nah, teman-teman semua, kita tahu bahwa Kongres luar biasa itu adalah salah satu jalan yang diambil oleh banyak kader partai politik, bukan hanya di organisasi politik, tetapi Kongres luar biasa itu adalah jalan yang diambil oleh banyak orang ketika memang merasa ada sesuatu hal yang tidak baik di dalam internal organisasinya. Apalagi berbicara tentang politik, tentunya kita berbicara tentang kepentingan, ya. Karena tidak mungkin berbicara tentang politik kita tidak terlepas dari yang namanya kepentingan. Nah, kepentingan dari semua kader partai politik tentunya harus mampu diakomodir, harus mampu dijaga sehingga tercipta kondusivitas di internal partai politik itu tercipta dengan baik. Nah, di konten kali ini teman-teman semua tentunya sudah tahu beberapa waktu yang lalu banyak sekali di sosial media membicarakan berkaitan dengan KLB, Kongres luar biasa yang terjadi di Sumatera Utara, yang kemudian berusaha untuk mencongkel jabatan yang dimiliki oleh AHY waktu ini. Dan tidak sedikit juga para netizen yang bertanya-tanya, loh, kok bisa, ya, kemudian orang yang memang sudah punya jabatan strategis, ya, kemudian punya dipilih di dalam suatu proses yang memang sudah bagus di dalam Kongres Partai Demokrat, tapi kemudian tiba-tiba dicongkel gitu loh. Nah, kalau saya pribadi, saya sampaikan itu bisa-bisa saja karena memang berbicara tentang kepengurusan, berbicara tentang kepemimpinan di dalam organisasi partai politik, tentunya kita berbicara tentang kesepahaman antara orang-orang yang memiliki hak untuk menentukan arah dan masa depan partai politik itu. Nah, sekarang KLB, Kongres luar biasa, itu memang sudah ada di dalam aturan internal Partai Demokrat. Apalagi di dalam undang-undang partai politik pun mengatur juga hal tersebut gitu loh. Mengatur juga hal yang sama. Sehingga tidak ada yang salah misalkan terjadi KLB.
Tetapi yang menjadi pertanyaan yang sangat mendasar kita, apakah memang KLB ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan partai politik, Partai Demokrat maksud saya, atau justru KLB ini hanyalah sebuah umpan yang diberikan oleh kekuasaan untuk kemudian semakin mengkerdilkan partai politik. Karena saya khawatir bahwa ada semacam kesengajaan dari orang-orang yang berada di luar kekuasaan, maksud saya berada di luar dari Partai Demokrat ya, untuk kemudian merusak secara internal partai ini. Karena yang terjadi justru penyematan atau pernyataan sikap seluruh kader Partai Demokrat ketika KLB untuk menyatakan Pak Muldoko sebagai ketua Partai Demokrat yang baru, itu justru kemudian memunculkan spekulasi di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan-jangan ini adalah upaya untuk kemudian menciptakan dualisme sekali lagi. Karena kita tahu bahwa upaya menciptakan dualisme di dalam perpolitikan nasional kita itu bukan hal yang pertama ya. Kita tahu bahwa korban dari dualisme itu ada beberapa partai politik. Sebelum dari Partai Demokrat hari ini, itu ada Partai PKB misalkan, ada Partai P3 dan ada Partai Golkar. Dan 3 partai politik itu kemudian setelah diciptakan dualismenya, dipecah secara internal ya, kemudian dimenangkan oleh putusan tata usaha negara. Kepengurusan yang disahkan oleh putusan tata usaha negara itu adalah kepengurusan yang kemudian dekat dengan kekuasaan. Nah, khawatirnya kita tahu bahwa Partai Demokrat ini kan partai yang memang tidak pernah menyatakan sikap untuk masuk ke dalam kekuasaan ya. Sedangkan kita tahu bahwa Pak Muldoko ini itu adalah orang yang memang ada di dalam lingkaran dalam kekuasaan. Maksud saya adalah khawatirnya memang Pak Muldoko ini adalah orang yang memang dipasang oleh kekuasaan untuk kemudian menghancurkan internal Partai Demokrat agar kemudian Partai Demokrat ini posisinya jelas gitu. Posisinya memang berada di dalam kekuasaan, tidak berada di luar kekuasaan seperti yang terjadi saat ini ketika AHY menjadi ketua Partai Demokrat. Kenapa kemudian menjadi penting Partai Demokrat kemudian dipecah secara internal? Karena berbicara tentang politik, berbicara tentang partai politik, tentunya kita berbicara tentang kepentingan politik. Kita berbicara tentang bagaimana ke depan ya, partai-partai yang menjadi partai penguasa hari ini itu tetap mampu mempertahankan jabatan-jabatan strategis yang mereka pegang di kekuasaan. Partai-partai besar hari ini justru tentunya menginginkan di tahun 2024, di pemilu yang akan datang atau di pemilu kada yang akan datang, kekuasaan itu masih berada di tangan mereka. Jadi mereka tidak menginginkan adanya suksesi kekuasaan gitu kan. Masih menginginkan bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan dari partai-partai berkuasa hari ini. Kalau menurut saya ini adalah sesuatu hal yang memang tidak sehat bagi demokrasi kita. Karena berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang politik, kita berbicara tentang bagaimana adanya sikap equal kita terhadap penyelenggaraan negara. Karena tentunya negara yang sehat, ya, negara yang demokratis itu adalah negara yang memang mengamini adanya suksesi kekuasaan, adanya sirkulasi kekuasaan. Itu penting karena ketika suksesi kekuasaan kemudian sirkulasi kekuasaan itu berjalan dengan baik, maka nilai-nilai demokrasi itu bisa tumbuh dengan baik. Berbahaya misalkan ketika kekuasaan itu tidak terjadi pergantian misalkan Pak Jokowi hari ini nih udah 2 periode jadi presiden, kemudian mengeluarkan aturan baru sampai 3 periode sampai 4 periode. Apa bedanya sama Orde Baru kan seperti itu? Nggak ada bedanya sama zaman Soeharto. Nah itu berbahayanya ketika memang partai politik ini satu di dalam menjadi satu kesatuan di dalam satu grup gitu. Maksud saya adalah partai politik ini memang harus mampu mengambil posisi masing-masing. Ada yang berada di internal, ada yang berada di luar. Ada yang menjadi partai penguasa dan ada yang menjadi partai oposisi. Ketika Partai Demokrat hari ini itu berada di luar kekuasaan misalkan, harusnya Partai Demokrat ini dirawat. Partai Demokrat ini tidak dipecah secara internal. Partai Demokrat ini harusnya mendapatkan insentif dari kekuasaan, dari partai penguasa hari ini. Harusnya dirangkul gitu loh. Rangkul yang dimaksud adalah partai ini tidak dipecah secara internal. Karena di mana lagi kemudian ketika kekuasaan mengalami crack di dalam kekuasaan, mengalami krisis pikiran, tentunya membutuhkan pikiran alternatif. Kekuasaan itu membutuhkan the alternative mind dari partai politik yang lainnya. Ketika kekuasaan itu tidak mempunyai oposisi, tidak mempunyai lawan berpikir, maka ya jangan heran kemudian
negara kita, kekuasaan kita itu kesannya feodal, ya. Ada kesalahan yang dikeluarkan oleh kekuasaan, ya kita nerima-nerima aja karena memang ya nggak ada oposisi, nggak ada organisasi politik yang kemudian mampu mewakili kita. Karena semua partai politik berada di kekuasaan. Ini berbahaya, ini berbahaya. Oleh karena itu saya sangat berharap bahwa harus terciptanya sebuah kondusivitas dalam politik kita. Harus ada kondusivitas di dalam proses kita berdemokrasi. Karena ketika kita menginginkan adanya kondusivitas ekonomi, kita menginginkan adanya investor yang sangat banyak datang ke Indonesia, maka kita harus mampu menciptakan kondusivitas politik. Kondusivitas politik itu penting bagi negara yang mengamini nilai-nilai demokrasi. Karena bagaimana kita bisa berbicara besar di dunia internasional, kita kemudian masuk dalam ruang-ruang perdebatan dunia internasional, berbicara pada ruang-ruang politik internasional, sedangkan di dalam internal negara kita, ya, partai-partai politiknya justru diciptakan sebuah skema perpecahan, terjadi ketidakkondusifan di dalam internal kita sebagai suatu bangsa yang mengamini nilai-nilai demokrasi. Nah, harusnya kan kekuasaan itu kemudian sekarang itu mulai angkat bicara. Kekuasaan harusnya kemudian berbicara banyak, sampaikan suatu public address, ya, yang kemudian mampu mengembalikan marwah partai politik. Karena ya bukan hanya persoalan kepentingan Partai Demokrat, bukan hanya itu, bukan hanya kepentingan partai penguasa, bukan, tetapi ini adalah kepentingan rakyat Indonesia. Karena di mana lagi rakyat kemudian menggantungkan ya harapan dan cita-cita mereka kecuali kepada partai politik. Karena di dalam partai politik inilah kemudian orang-orang di kader, ya, ada proses kaderisasi sehingga orang-orang ini akan diproyeksikan menduduki jabatan-jabatan strategis di beberapa tahun yang akan datang. Ketika orang-orang ini memang hancur, ya, partai politik ini dirusak secara internal, maka proses kaderisasinya tidak berjalan dengan baik. Maka sistem proyeksi orang-orang ini akan menduduki jabatan-jabatan strategis itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga output dari politik kita, output dari partai politik dan output dari nilai demokrasi kita itu nilainya nol gitu, tidak mampu mengeluarkan public policy yang baik. Kebijakan publik yang memang mampu mewakili seluruh masyarakat, mewakili seluruh keinginan dari warga negara. Nah, ini penting bagi suatu negara yang memang mengamini nilai demokrasi.